Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perang salib tak lepas dari kisah tentang dua tokoh sejarah besar yang telah mendominasi jalannya Perang Salib III, yakni Saladin dan Richard the Lionheart. Sejak akhir abad ke-12, Perang Salib lebih sering digambarkan sebagai duel pribadi antara dua sosok pemimpin militer beda kubu tersebut. Perang Salib ketiga merupakan suatu upaya para pemimpin Eropa untuk merebut kembali tanah suci dari Saladin atau Salahuddin al-Ayyubi. Kampanye ini memperoleh cukup banyak keberhasilan dengan merebut kota penting Akko dan Java. Juga membalikkan sebagian besar wilayah yang dikuasai tentara Muslim, tetapi gagal merebut Yerusalem yang menjadi motivasi emosional dan spiritual utama dari Perang Salib itu sendiri. Perang Salib III juga disebut dengan Perang Salib Para Raja. Hal tersebut dikarenakan dalam Perang Salib III, para raja dan penguasa besar di Eropa turut memimpin penaklukan Yerusalem yang pada saat itu dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin di bawah pimpinan Salahuddin al-Ayyubi sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka berkeinginan untuk kembali berkuasa atas Yerusalem dan beberapa daerah di sekitarnya untuk menegakkan kedaulatan Kristen. Selain itu, mereka menanam kepentingan politis dan ekonomi di wilayah tersebut. Hal inilah yang lantas kemudian memicu berkobarnya Perang Salib III yang berlangsung pada tahun 1189 sampai 1192. Karena didorong oleh semangat religius, Raja Henry II dari Inggris dan Raja Philip II dari Prancis mengakhiri konflik di antara mereka demi memimpin suatu perang salib yang baru. Namun meninggalnya Henry pada tahun 1189 membuat kontingen Inggris berada di bawah komando penggantinya, yakni Richard I dari Inggris, dikenal sebagai Richard the Lionheart. Kaisar Romawi Suci Frederick Barbarossa yang sudah lanjut usia juga menanggapi panggilan untuk mengangkat senjata, memimpin pasukan besar melintasi Anatolia. Tetapi ia tenggelam di sebuah sungai di Asia Kecil pada tanggal 10 Juni 1190 sebelum mencapai Tanah Suci. Dia tewas tenggelam dalam balutan baju jirahnya di sungai Goksu dekat Kastil Silivik di wilayah selatan Turki. Kematiannya menyebabkan kesedihan yang luar biasa di kalangan tentara salib Jerman, dan kebanyakan dari pasukan tersebut pulang ke asalnya. Setibanya di Yerusalem, pasukan salib pimpinan Raja Philip Auguste langsung menyerang wilayah kerajaan Yerusalem. Setelah melalui serangkaian peperangan yang sangat berat, akhirnya pasukan salib dapat merebut kota Akko dari tangan pasukan muslimin. Namun akibat dari pertempuran besar itu, persediaan senjata dan logistik pasukan Prancis sudah sangat terkuras, sehingga jika ada serangan dari pasukan muslim, mereka tidak akan dapat bertahan. Akhirnya pasukan Prancis memutuskan untuk mundur dan pergi meninggalkan Yerusalem pada Agustus 1191. Berbeda dengan pasukan Prancis, pasukan Inggris pimpinan Richard the Lionheart memutuskan untuk melakukan pengepungan ke wilayah kerajaan Yerusalem. Richard berkeinginan untuk merebut secara total kerajaan Yerusalem dari pihak muslimin pimpinan Salahuddin al-Ayyubi. Tetapi misi Richard tersebut sangat sulit untuk diwujudkan. Pasukan Salahuddin al-Ayyubi memperlihatkan pertahanan yang sangat kokoh. Hampir tidak ada celah untuk pasukan salib melancarkan serangan mereka. Upaya demi upaya yang dilakukan oleh pasukan salib Richard the Lionheart malah mengakibatkan kerugian logistik bagi mereka sehingga mereka kesulitan untuk bertahan di wilayah Yerusalem. Pada 2 September 1192, kedua pemimpin besar pada Perang Salib yaitu Salahuddin al-Ayyubi dan Richard the Lionheart memutuskan untuk melakukan sebuah perjanjian. Ketika itu pihak pasukan salib bersedia memberikan kendali atas Yerusalem pada Salahuddin al-Ayyubi.
Tetapi dengan syarat, otoritas Muslim di Yerusalem harus memberikan akses kepada para pedagang dan peziarah Kristen yang hendak mengunjungi tanah suci mereka. Setelah kesepakatan disetujui kedua belah pihak, Richard menarik mundur pasukan salib Inggris untuk pergi meninggalkan wilayah Yerusalem pada 2 Oktober 1192. Dalam Perang Salib ketiga, pasukan salib Eropa memang berhasil mempertahankan dan merebut wilayah Siprus dan pesisir Syria. Namun mereka gagal dalam misi utama berkobarnya Perang Salib III, yaitu merebut wilayah Yerusalem.